Halo, selamat datang. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang dekat banget dengan kita semua, yaitu identitas nasional. Sederhananya, kita akan coba jawab pertanyaan, siapa sih bangsa Indonesia itu? Semua materi ini dirangkum dari pemaparan oleh Bapak M. Fajrin, seorang dosen Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Oke, sebelum kita mulai lebih jauh, coba deh kita renungkan sejenak pertanyaan ini. Kalau ada orang dari negara lain tanya, apa sih yang bikin Indonesia itu Indonesia? Apa yang bikin kita beda dari bangsa-bangsa lain di dunia? Nah, pertanyaan inilah yang akan jadi kompas kita selama pembahasan ini. Untuk menjawabnya, kita akan melakukan perjalanan singkat. Anggap saja identitas nasional itu seperti gunung es. Pertama, kita akan lihat puncaknya, yang kelihatan jelas, yaitu pengertian dan simbol-simbolnya. Habis itu, kita akan menyelam lebih dalam. Kita akan lihat akarnya, landasan hukumnya, sampai tantangan-tantangannya di zaman sekarang. Baik, kita mulai dari bagian pertama ya. Kita samakan dulu persepsi kita, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan identitas nasional itu? Secara definisi, identitas nasional itu adalah kepribadian atau jati diri. Gampangnya gini, ini adalah jawaban kolektif kita atas pertanyaan, siapa kita? Lihat deh kata kuncinya di situ, membedakan. Jadi, identitas inilah yang membuat kita unik, yang membuat kita dikenali sebagai Indonesia di tengah ratusan bangsa lain. Sekarang, yuk kita lihat puncak gunung esnya. Ini adalah bagian yang paling gampang kita kenali, simbol-simbol formal yang menjadi wajah Indonesia di mata dunia. Keempat hal ini sering disebut sebagai identitas instrumental. Kenapa? Karena ini adalah alat atau instrumen pemersatu kita. Ada bendera kita, sang merah putih, bahasa kita bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan tentu saja lagu kebangsaan Indonesia Raya. Inilah penanda kebangsaan kita yang paling konkret. Nah, mari kita lihat lebih dekat lambang negara kita, Garuda Pancasila. Ini bukan sekedar logo loh. Perhatikan cakarnya yang menggenggam pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Ini luar biasa. Satu gambar ini merangkum seluruh filosofi bangsa kita. Berbeda-beda, tetap satu. Sebuah visualisasi yang jenius tentang siapa kita. Dan yang paling penting untuk kita ingat adalah simbol-simbol ini nggak muncul tiba-tiba. Bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, semuanya adalah hasil manifestasi budaya yang lahir dari keringat, darah, dan air mata perjuangan para pahlawan kita. Ada sejarah panjang di baliknya. Oke, sekarang waktunya kita menyelam ke bawah permukaan air. Kita akan lihat faktor-faktor apa saja sih yang membentuk jati diri kita jadi seperti sekarang ini. Para ahli biasanya membagi ini jadi dua kelompok besar. Pertama, ada faktor primordial atau alamiah. Ini adalah hal-hal yang seolah diberikan kepada kita, kayak kondisi geografi kita sebagai negara kepulauan atau keragaman suku yang luar biasa banyaknya. Di sisi lain ada faktor kondisional, yaitu hal-hal yang kita alami bersama, seperti punya pengalaman dijajah yang sama yang akhirnya membentuk rasa senasib. Selain dua faktor tadi, ada juga lem perekat lainnya yang kuat banget. Ada faktor sakral seperti Pancasila. Ada ketokohan para pendiri bangsa yang kita hormati. Ada sejarah perjuangan bersama. Dan yang paling utama, ada Bhinneka Tunggal Ika, yaitu kesediaan kita untuk mau bersatu walaupun kita sangat beragam. Semua hal yang membentuk identitas kita ini nggak dibiarkan mengambang begitu saja. Semuanya diikat kuat oleh jangkar hukum yang kokoh. Mari kita lihat landasan hukumnya. Para pendiri bangsa kita itu sudah berpikir jauh ke depan. Mereka tahu, untuk negara sebesar dan seberagam Indonesia, kita butuh simbol pemersatu yang kuat dan dilindungi hukum. Makanya, dalam Undang-Undang Dasar 1945, secara khusus dicantumkan amanat bahwa semua simbol negara ini harus diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Dan inilah bukti konkretnya, terkunci rapat di dalam konstitusi. Setiap pasalnya adalah pilar. Pasal 35 mengunci bendera kita, sang merah putih. Pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai jembatan komunikasi kita semua. Lalu 36A mengukuhkan Garuda Pancasila. Dan 36B meresmikan Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan kita. Ini adalah fondasi hukum yang sangat fundamental. Nah, amanat dari UUD 1945 itu kemudian dijabarkan secara jauh lebih detail lagi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Jadi bisa dibilang, ini adalah buku panduan teknisnya yang memastikan simbol-simbol negara kita dihormati dan digunakan dengan semestinya. Oke, kita sampai di bagian akhir. Kita sudah paham definisinya, faktor pembentuknya, dan dasar hukumnya. Sekarang pertanyaannya, gimana nasib identitas kita ini di tengah derasnya arus globalisasi? Identitas kita itu nggak statis ya.
Dia selalu berada dalam sebuah tarik-menarik yang menarik. Di satu sisi, ada etnisitas atau nilai-nilai lokal yang sifatnya mengakar dan cenderung mempertahankan tradisi. Di sisi lain, ada arus globalitas yang sangat dinamis dan terus membawa perubahan. Inilah tantangan sekaligus peluang kita. Kuncinya ternyata bukan membangun tembok untuk menolak globalisasi, karena itu nggak mungkin. Sikap yang paling tepat adalah arif atau bijaksana. Bayangkan, identitas kita ini bukan benteng yang tertutup, tapi sebuah rumah yang punya pintu dan jendela. Kita harus jadi tuan rumah yang cerdas, tahu kapan harus membuka pintu untuk menyerap hal baik dari luar, tapi juga tahu kapan harus menutupnya untuk melindungi nilai-nilai inti kita. Jadi, sebagai penutup, saya ingin meninggalkan kita semua dengan pertanyaan ini. Ini bukan cuma untuk para pembuat kebijakan, tapi untuk saya, untuk Anda, untuk kita semua. Di tengah dunia yang serba cepat ini, apa sih peran nyata yang bisa kita ambil untuk merawat dan memperkokoh jati diri kita sebagai bangsa Indonesia? Seluruh pembahasan kita tadi tentunya didasarkan pada sumber-sumber akademis yang bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih sudah menyimak ulasan singkat mengenai jati diri bangsa kita ini yang disarikan dari materi oleh Bapak M. Fajrin. Semoga bisa memberikan kita wawasan baru. Sampai jumpa.